Halo, perkenalkan nama saya Lince Limbong dengan NIM 24602044 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dan konsep biaya produksi. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengertian dan konsep pasar bebas. Definisi pasar bebas secara ekonomi. Secara ekonomi, pasar bebas mengacu pada pasar di mana keputusan mengenai investasi, produksi dan distribusi dibuat berdasarkan mekanisme pasar, bukan oleh perintah pemerintah. Dasar filosofis dan ideologi. Dasar filosofis pasar bebas berakar kuat pada liberalisme ekonomi. Ideologi ini mengaut keyakinan bahwa kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi akan menghasilkan kesejahteraan terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Tokoh-tokoh penting dalam mengembangkan liberalisme ekonomi antara lain: pertama, Adam Smith, sering disebut sebagai bapak ekonomi modern. Smith dalam bukunya The Wealth of Nations memperkenalkan konsep tangan tak kepentingan pribadi mereka dalam pasar yang bebas akan secara tidak sengaja mempromosikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Campur tangan pemerintah dianggap dapat mengganggu efisiensi pasar. Kedua, David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menjadi dasar argumen untuk perdagangan bebas internasional. Ketiga, Johann Stuart Mill, meskipun lebih modern, Mill juga mendukung kebebasan individu dan berperan terbatas pemerintah dalam ekonomi. Inti dari liberalisme ekonomi adalah keyakinan pada individualisme, penekanan pada hak dan kebebasan individu. Rasionalitas ekonomi, asumsi bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan mereka. Pasar efisien, keyakinan bahwa pasar jika dibiarkan bebas akan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Konsep pasar bebas meskipun sudah ada dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah, mulai mengkristal sebagai teori ekonomi yang koheren pada abad ke-18 selama era pencerahan dan revolusi distribusi. Abad ke-17 dan ke-18 sebelum Adam Smith, sistem ekonomi didominasi oleh merkantilisme, di mana pemerintah sangat mengatur perdagangan untuk mengakumulasi kekayaan, terutama emas dan perak, dan memperkuat negara. Karakteristik pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang beroperasi dengan prinsip minimnya campur tangan dari pihak luar, terutama pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Kebebasan produsen dan konsumen. Salah satu ciri paling mendasar dari pasar bebas adalah adanya kebebasan penuh bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, mereka bebas memutuskan barang atau jasa apa yang akan diproduksi, berapa banyak, bagaimana cara memproduksinya, dan pada harga berapa akan menjualnya. Mereka juga bebas untuk memasuki atau keluar dari pasar manapun tanpa hambatan yang signifikan dari pemerintah. Bagi konsumen, mereka memiliki kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang ingin mereka beli, dari siapa mereka ingin membeli, dan berapa banyak yang bersedia mereka bayar. Konsumen tidak dipaksa untuk membeli produk tertentu dan memiliki beragam pilihan. Kebebasan ini mendorong inovasi dan efisiensi karena produsen berusaha untuk memenuhi
kebutuhan, dan sementara konsumen mencari nilai terbaik cara terbaik uang mereka. Minimnya intervensi pemerintah. Perlindungan hak milik. Menegakkan hak kepemilikan pribadi agar individu dan perusahaan merasa aman untuk berinvestasi dan berinovasi. Penegakan kontrak. Memastikan bahwa perjanjian bisnis dipatuhi melalui sistem hukum yang efektif. Penyediaan barang publik. Menyediakan barang atau jasa yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar, misalnya pertahanan nasional, jalan umum, menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan moneter atau fiskal. Meskipun ini sering menjadi area perdebatan tentang sejauh mana intervensi diperlukan. Pemerintah tidak mengatur harga, tidak mengontrol produksi, dan tidak menentukan alokasi sumber daya secara langsung, melainkan membiarkannya ditentukan oleh kekuatan pasar. Mekanisme harga sebagai penentu. Mekanisme harga ini secara efisien mengalokasikan sumber daya ke tempat yang paling dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Ini juga memberi informasi kepada produsen tentang apa yang harus diproduksi dan kepada konsumen tentang apa yang harus dikonsumsi. Kepemilikan pribadi saat faktor produksi. Kepemilikan pribadi memberikan insentif bagi individu untuk menggunakan sumber daya mereka secara efisien dan produktif karena mereka dapat memperoleh keuntungan dari hasil investasi dan kerja keras mereka. Ini juga mendorong akumulasi modal dan inovasi. Persaingan sebagai alat alokasi sumber daya. Persaingan mendorong efisiensi karena perusahaan harus terus mencari cara untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas untuk tetap kompetitif. Melalui persaingan, sumber daya secara alami dialokasikan ke industri dan perusahaan yang paling efisien dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan yang tidak efisien atau tidak inovatif cenderung terlempar dari pasar. Mekanisme kerja pasar bebas. Pasar bebas beroperasi berdasarkan serangkaian mekanisme yang memungkinkan alokasi sumber daya dan penentuan harga terjadi secara alami, tanpa campur tangan terpusat. Intinya terletak pada interaksi antara pembeli dan penjual. Proses terbentuknya harga. Harga dalam pasar bebas terbentuk melalui proses keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas. Sinyal harga. Harga berfungsi sebagai sinyal penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, harga tinggi untuk suatu produk menunjukkan bahwa ada permintaan kuat dari potensi keuntungan yang tinggi, mendorong produsen untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya, modal, tenaga kerja, bahan baku untuk memproduksi barang tersebut. Sebaliknya, harga rendah memberikan sinyal untuk mengurangi produksi atau keluar dari pasar. Bagi konsumen, harga relatif suatu barang membantu konsumen memutuskan bagaimana mengalokasikan anggaran mereka. Mereka cenderung membeli lebih banyak barang yang relatif murah dan lebih sedikit barang yang relatif mahal. Kelebihan dan kekurangan pasar bebas. Keuntungan pasar bebas, efisiensi ekonomi. Salah satu keuntungan utama pasar bebas adalah kemampuannya untuk
mendorong efisiensi ekonomi. Kelemahan pasar bebas, ketimpangan sosial dan ekonomi, pelebaran kesenjangan pendapatan. Dalam pasar bebas murni, individu yang memiliki keahlian tinggi, modal besar, atau peluang bisnis yang unik cenderung mengumpulkan kekayaan lebih cepat. Akses terbatas terhadap layanan dasar tanpa intervensi pemerintah. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan cenderung menjadi komoditas yang harganya ditentukan oleh pasar. Kurangnya jaringan pengaman sosial dalam sistem pasar bebas yang ideal, tidak ada mekanisme bawaan untuk melindungi mereka yang rentan seperti pengangguran, penyandang disabilitas, atau lansia yang tidak memiliki tabungan memadai. Eksploitasi sumber daya, degradasi lingkungan. Perusahaan dalam pasar bebas memiliki insentif kuat untuk meminimalkan biaya produksi demi memaksimalkan keuntungan. Eksploitasi tenaga kerja. Dalam upaya menekan biaya, beberapa perusahaan mungkin tergoda untuk mengeksploitasi tenaga kerja dengan membayar upah rendah, memberikan pondasi kerja yang buruk, atau memaksa jam kerja yang panjang. Tanpa adanya serikat pekerja yang kuat atau regulasi pemerintah tentang standar ketenagakerjaan, pekerja bisa berada dalam posisi tawar yang lemah. Potensi monopoli dan kartel. Monopoli, perusahaan yang sangat sukses dalam pasar bebas, bisa tumbuh menjadi begitu besar dan dominan sehingga mereka menghilangkan semua pesaingnya, membentuk monopoli, oligopoli, dan kartel. Serupa dengan monopoli, beberapa perusahaan besar dapat berkolusi secara informal atau formal mengendalikan pasar. Peran pemerintah dalam pasar bebas. Fungsi regulasi minimal. Dalam pasar bebas, peran pemerintah idealnya bersifat regulasi minimal. Ini berarti pemerintah tidak secara langsung mengendalikan harga produksi atau alokasi sumber daya. Sebaliknya, fokusnya adalah menciptakan dan mempertahankan kerangka kerja hukum dan institusional yang memungkinkan pasar berperan secara efisien. Eksploitasi tenaga kerja. Dalam upaya menekan biaya, beberapa perusahaan mungkin tergoda untuk mengeksploitasi tenaga kerja dengan membayar upah rendah, memberikan kondisi kerja yang buruk, atau memaksa jam kerja yang panjang. Tanpa adanya serikat pekerja
yang kuat atau regulasi pemerintah tentang standar ketenagakerjaan. Pekerja bisa berada dalam posisi tawar yang lemah, potensi monopoli dan kartel. Monopoli perusahaan yang sangat sukses dan pasar bebas bisa tumbuh menjadi begitu besar dan dominan sehingga mereka menghilangkan semua pesaingnya, membentuk monopoli. Oligopoli dan kartel serupa monopoli. Beberapa perusahaan besar dapat berkolusi secara informal atau formal untuk mengendalikan pasar. Peran pemerintah dalam pasar bebas. Fungsi regulasi minimal dalam pasar bebas. Peran pemerintah idealnya bersifat regulasi minimal. Ini berarti pemerintah tidak secara mengendalikan harga produksi atau alokasi sumber daya. Sebaliknya, fokusnya adalah menciptakan dan mempertahankan kerangka kerja hukum dan institusional yang memungkinkan pasar beroperasi secara efisien. Perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Perlindungan konsumen. Pemerintah menetapkan standar keamanan produk, melarang praktik penipuan atau menyesatkan, dan memastikan bahwa konsumen memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. Perlindungan lingkungan. Untuk mengatasi eksternalitas negatif seperti polusi, pemerintah memberlakukan regulasi lingkungan, menetapkan batas emisi, mengenakan pajak polusi, atau memberikan insentif untuk praktik ramah lingkungan. Kesehatan dan keselamatan kerja. Pemerintah juga dapat menetapkan standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari kondisi eksploitatif atau berbahaya. Penegakan hukum dan persaingan sehat. Undang-undang anti monopoli, anti kartel. Pemerintah mengeluarkan dan menegakkan undang-undang yang melarang praktik-praktik anti-kompetitif seperti monopoli, kartel, atau penetapan harga. Tujuannya adalah untuk perusahaan mengakumulasi terlalu banyak kekuatan pasar yang mendikte harga, pembatasan inovasi, dan mengurangi pilihan konsumen. Penerapan dan dampak pasar bebas. Contoh negara dengan sistem pasar bebas. Amerika Serikat sering disebut sebagai contoh paling menonjol dan ekonomi pasar bebas. Sebagian besar keputusan ekonomi dibuat oleh sektor swasta dengan penekanan kuat pada kebebasan konsumen, persaingan bisnis, dan minimnya regulasi. Singapura. Meskipun merupakan negara kecil, Singapura dikenal dengan ekonominya yang sangat terbuka dan berorientasi pasar. Pemerintahnya berfokus pada penciptaan iklim bisnis yang kondusif, menarik investasi asing, dan memfasilitasi perdagangan. Globalisasi dan perdagangan internasional. Arus modal lintas batas. Investasi asing langsung dan investasi portofolio mengalir lebih mudah antar negara, mencari peluang investasi terbaik dimanapun di dunia. Migrasi tenaga kerja. Meskipun lebih diatur, peningkatan mobilitas tenaga kerja antar negara untuk keterampilan tertentu. Dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Dampak positif, peningkatan ekspor dan peluang pasar. Pasar bebas membuka akses lebih luas bagi produk-produk Indonesia ke pasar internasional. Ini mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor dan meningkatkan pendapatan nasional. Dampak negatif, persaingan ketat bagi industri lokal. Produk dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, seringkali kesulitan bersaing dengan produk impor yang mungkin lebih murah atau berkualitas lebih tinggi yang dapat gulung tikar.
Studi kasus, contoh kebijakan pasar bebas dalam perdagangan, penurunan tarif bea masuk dan kuota impor. Ini adalah kebijakan pasar bebas yang paling fundamental. Contoh penerapan. Uni Eropa adalah contoh utama, anggota-anggotanya telah menghapus hampir semua tarif dan kuota di antara mereka. Sendiri menciptakan pasar tunggal yang besar. Ini memungkinkan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja bergerak bebas di seluruh negara anggota. Penghapusan subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah pembayaran pemerintah kepada perusahaan domestik ketika mereka mengekspor barang. Contoh penerapan. Organisasi Perdagangan Dunia secara aktif berupa mengurangi dan menghapus subsidi ekspor, terutama untuk produk pertanian melalui putaran negosiasi seperti putaran Doha. Penjelasan kurva pasar bebas yang menunjukkan kurva permintaan berwarna biru, semakin tinggi harga semakin rendah jumlah yang diminta. Kurva penawaran berwarna merah, semakin tinggi harga semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Titik E atau keseimbangan tempat kurva penawaran dan permintaan berpotongan, yaitu harga dan jumlah. Di mana pasar berada dalam keadaan seimbang, tidak ada kekurangan atau kelebihan barang.